Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu lalu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat memahami tata cara bersuci. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagaimana hidup bersih. Tata cara bersuci. Nah, jadi tata cara bersuci itu ada dua. Yang pertama mandi dan yang kedua itu istinja. Cara mandi bagaimana, Bu? Nah, mandi dimulai dengan membaca basmalah. Bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai, keringkan dengan handuk. Jadi mandi itu pakai baca basmalah dulu, kemudian diguyur ke air dan jangan lupa pakai sabun. Kemudian baru pakai handuk. Menggunakan air itu seperlunya saja ya. Jangan sampai airnya terbuang-buang atau boros. Kemudian yang kedua, cara istinja. Nah, setelah buang air kecil atau air besar, kita beristinja. Artinya membersihkan dengan air, kertas tisu atau batu. Kalau sekarang banyak air jadi pakai air. Kalau tidak ada air baru boleh pakai kertas tisu atau pakai batu. Jadi istinja itu adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil dan buang air besar. Nah, insya Allah aku bisa beri tanda contreng di kolom ya atau tidak. 1. Aku mandi sendiri. 2. Aku bersuci setelah buang air kecil dan besar. 3. Mandi itu sehat. Hidup bersih, bersih pangkal sehat. Jadi kalau orang yang bersih, maka dia akan mendapatkan kesehatan, dan bersih juga merupakan bagian daripada iman. Seperti hadis, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, apa saja sih Bu yang harus bersih di dalam diri kita maupun lingkungan kita? Yang pertama adalah bersih badan. Nah, biasakan mandi 2 kali sehari. Kemudian tangan juga harus bersih, jadi harus sering-sering mencuci tangan. Kemudian jangan lupa menggosok gigi dengan benar. Dan yang ketiga itu kuku yang panjang harus dipotong. Jadi yang pertama adalah kita harus bersih badan, yaitu dengan mandi 2 kali sehari, menggosok gigi, dan memotong kuku yang panjang. Yang kedua adalah pakaian harus bersih. Pakaian kotor harus dicuci dan pakaian juga harus rapi. Bagaimana biar rapi? Disetrika. Nah, yang ketiga, barang-barang harus rapi dan bersih. Piring, sendok, garpu harus dicuci dengan bersih. Alat belajar juga harus bersih. Buku, lemari, meja belajar juga harus bersih. Dilihat gambar mereka sedang membersihkan buku di perpustakaan, baru sampingnya sedang mencuci piring. Yang keempat adalah bersih tempat. Rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah. Nah, jadi selain badan, kemudian pakaian, kemudian peralatan makan, minum, belajar, maka tempat juga harus bersih.
Tempat sholat juga harus bersih. Tempat tidur harus kita bersihkan dan kita rapikan. Nah, beri tanda contreng di kolom ya atau tidak. 1. Aku mandi setiap hari. 2. Aku membuang sampah pada tempatnya. 3. Aku selalu merapikan tempat tidurku. Tugas kalian hari ini adalah amati gambar berikut, kemudian diceritakan. Jadi, yang pertama ini ceritakan gambar di atas, nanti diceritakan ya dia sedang ngapain, ini yang nomor 1. Yang kedua juga diceritakan mereka sedang ngapain anak-anak itu ya. Nih nomor 1 dan 2. Jadi hari ini cuma ada 2 soal menceritakan gambar berikut ini. Nah, demikian materi pada hari ini. Jangan lupa dikumpulkan jam paling lambat jam 9 malam, lebih cepat lebih baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.